Salam kasih dalam Tuhan. Tetap semangat saudara-saudara, rajin berdoa, jaga kesehatan Anda, serta teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan untuk kita semua. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara, kita belajar pada doa Yabes. Siapakah Yabes itu? Bagaimana dia berdoa? Apa isi doanya dan bagaimana doanya terkabulkan? Doa Yabes dalam istilah Ibrani dikatakan Tefilat Yabes, doa Yabes. Saudara-saudara, tidak banyak yang dapat kita ketahui tentang latar belakang kehidupan Yabes. Ia adalah keturunan Yehuda, seorang pria terhormat. Ibunya menamai dia Yabes karena ibunya melahirkan dia dengan penuh kesakitan. Ayat 9b dari bacaan kita tadi. Namun nama Yabes menjadi terkenal yaitu dari doanya. Doa pendek yang amat terkenal itu. Ada yang menganggap bahwa doa Yabes itu adalah doa orang yang bersifat profetis. Ada juga sebagian orang memandang doa itu sebagai doa yang egois, sebab doanya hanya meminta berkat bagi dirinya sendiri, atau dengan kata lain doa itu bersifat doa yang serakah. Saudara-saudara, kita tidak masuk untuk mencampuri perdebatan seperti itu. Yang saya mau saudara-saudara ialah bahwa melalui perenungan ini, saya mengajak kita semua untuk memposisikan diri kita sebagai Yabes. Masuklah dalam toko Yabes itu, katakanlah atau ucapkanlah doa Yabes itu seperti doa kita sendiri. Dan kemudian saudara-saudara, rasakanlah keindahan dan kekuatan doa itu. Dalam doanya Yabes berkata, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Saudara-saudara, dari doa Yabes ini kita bisa membayangkan bahwa hidup bagaimanakah yang sedang dialami oleh Yabes itu, sehingga dia meminta kepada Tuhan berkat yang melimpah-limpah, daerah yang luas, perlindungan dari malapetaka dan penyakit. Alasannya saudara-saudara ialah kita bisa temukan dari arti kata Yabes itu sendiri. Nama Yabes berasal dari akar kata Ibrani Yob, yang mana akar kata itu sama dengan akar kata Ayub. Dan dari tokoh Ayub kita menjumpai seorang yang sangat menderita di rundung malang. Demikian juga dengan Yabes. Saudara-saudara, oleh ibunya dia diberi nama Yabes. Dan kenapa nama itu yang diberikan kepadanya? Jawabnya saudara-saudara, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan sangat kesakitan." Ayat 9b bacaan Alkitab kita tadi. Nah, saudara-saudara, berangkat dari sini kita belajar bahwa pengalaman kesakitan yang dirasakan oleh ibunya dilemparkan atau ditimpakan kepada anaknya Yabes. Saudara-saudara, ternyata dalam kehidupan yang dialami, kehidupan kesakitan yang muncul, problem dan penderitaan yang kita alami, terkadang bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kesalahan orang lain. Hal inilah saudara-saudara yang dialami oleh Yabes. Bisa jadi saudara-saudara perlakuan dan tindakan keluarga serta saudara-saudaranya sejak dari kecil sampai dia dewasa pasti tidak baik, pasti tidak adil. Dan dalam ayat 9 kita baca bahwa Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ternyata Allah lebih berpihak kepada mereka yang tertindas, yang penuh kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya. Yabes yang hidupnya menderita ini saudara-saudara, justru dia berani berdoa kepada Tuhan. Jadi
yang patut dipuji dan dicontoh adalah iman yang dimiliki oleh Yabes ini. Ia berani berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara-saudara, kalimat ini bermuatan gagasan yang diistilahkan dalam gramatik Ibrani yang khas, yaitu gaya bahasa atau majas tautologikal, yang artinya untuk mengungkapkan sesuatu secara sungguh-sungguh atau konfirmasi atau sesuatu yang pasti, memberkati berlimpah-limpah. Dan dari sinilah terbukti bahwa Yabes menunjukkan suatu iman, suatu kepercayaan bahwa ia pasti akan menerima berkat Allah. Ia pasti akan memperoleh perluasan serta pengembangan kerja, usaha, kegiatannya, serta menerima perlindungan dari Tuhan. Saudara-saudara, rupa-rupanya dibutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa untuk mengungkapkan kata-kata seperti yang diungkapkan Yabes dalam doanya. Yabes melanjutkan, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayat 10 bagian Alkitab yang kita baca tadi. Saudara-saudara, dari kata-kata ini kita bisa lebih dalam mengenal lagi Yabes itu sesungguhnya, bahwa betapa hidupnya penuh dengan malapetaka, penuh dengan penderitaan. Dan dia tidak hanya meminta rezeki rahmat yang berlimpah-limpah, saudara-saudara, kekayaan yang tidak ada batasnya, saudara-saudara, tetapi Yabes juga sadar akan kelemahannya. Dia sadar akan kerapuhannya. Maka dari itu ia meminta agar Tuhan menyertai dirinya. Yabes mengungkapkan keyakinannya bahwa tangan Allah adalah tangan yang paling tepat untuk menjadi pelindungnya. Kemanapun ia pergi, ia mau agar Tuhan menyertai dia dan menjadi pegangannya seumur hidupnya. Ia mengenal Allahnya dan ia percaya kepadanya. Yabes meminta pimpinan dan kekuatan Allah dalam hidupnya sehari-hari. Jadi dari Yabes kita bisa belajar bahwa dalam doa-doa kita jangan cuma atau hanya meminta rezeki, kenaikan pangkat, rumah yang besar, mobil yang mewah, tetapi mintalah juga di dalam doa, yaitu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sebab saudara-saudara, akan percuma semua rumah yang besar, harta yang banyak, mobil yang mewah, jikalau hidup kita tidak dilindungi dan dilingkupi oleh Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang diminta oleh Yabes. Nah, saudara-saudara, semua doa-doa Yabes itu bermuara pada permohonan, di mana Yabes berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayat 10c dari bagian Alkitab yang kita baca tadi. Saudara-saudara, si pesakitan yang hidupnya penuh penderitaan, yaitu Yabes, mengalami ketidakadilan, berani meminta kepada Tuhan sebagai pemilik hidup. Ya Tuhan, lepaskan aku dari kesakitan ini. Ya Tuhan, lindungi aku dalam kehidupan ini. Itulah Yabes yang melihat Allah sebagai pembelanya dengan penuh keyakinan. Hal ini bisa dibandingkan, saudara-saudara, dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa agar supaya kita bisa kuat menghadapi berbagai pencobaan hidup. Dan ajaibnya, saudara-saudara, Allah mengabulkan permintaan itu. Allah mengabulkan doa Yabes itu. Ayat 10 bagian D yang kita baca tadi. Saudara-saudara, Allah yang adil, Allah yang maha kuasa akan mengabulkan doa orang-orang yang sungguh-sungguh dan tulus berdoa, orang yang tertindas, yang berani berdoa kepada Allah seperti Yabes. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Kami berharap Engkau Roh Kudus menguatkan kami untuk bisa memahami dan menghidupkan firman ini, sehingga perjalanan hidup kami sepanjang selalu ditopang oleh kuasa-Mu, dan kami berani untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.